Welcome to Gibeon Church. Sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-36. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara, kita bersama-sama membaca jawaban serta pembacaan Alkitabnya. Pertanyaan 36. Apa yang kita percayai tentang Roh Kudus? Bahwa Dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekalan bersama Bapa dan Anak, dan bahwa Allah memberikannya secara permanen kepada semua orang percaya. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, seringkali banyak orang Kristen yang keliru di dalam memahami bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Saudara, memang Roh Kudus adalah memberikan kita kuasa, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi Dia bukan kuasa. Kalau kuasa itu tidak berpribadi, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi di dalam Allah Tritunggal yang setara dengan Bapa dan Anak, yaitu setara di dalam kesempurnaan, kuasa dan kemuliaannya. Jadi saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa yang impersonal atau tenaga dalam yang abstrak, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Sebagai pribadi tentunya Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Bahkan kita bisa mengenal Roh Kudus yang digambarkan Dia dapat berduka ketika kita berbuat dosa. Dan saudara, Roh Kudus diutus untuk tinggal dan berdiam di dalam kita sebagai penolong, penghibur, menguatkan, mengajar dan mengingatkan kita kepada kebenaran. Tetapi lebih dari itu, Roh Kudus peran utamanya adalah sebagai tempat Allah berdiam, di mana Dia tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi mengarahkan perhatian kita pada pribadi Kristus dan membangkitkan kasih dan ketaatan kita yang sepenuh hati pada Juru Selamat. Dan Dia juga memfokuskan pikiran dan penghayatan kita pada keindahan Kristus dan semua yang Allah lakukan bagi kita dalam dan melalui kita. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tetapi Dia adalah Allah sendiri. Roh Kudus bukan hanya memberikan sesuatu kepada kita, tapi Dia juga layak menerima segala sesuatu dari kita. Roh Kudus bukan hanya penolong kita, Dia adalah pencipta kita. Dia terlibat di dalam penebusan, di mana Allah Bapa yang merencanakan dan menugaskan, Anak yang melaksanakan dan menyelesaikan, dan Roh Kudus yang memberlakukan dan mengaplikasikannya, sehingga rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Jadi saudara, kalau kita merenungkan akan pribadi dan karya Roh Kudus ini, maka kita patut bersyukur atas kehadirannya yang penuh kuasa itu di dalam hidup kita. Serta kita perlu mengingat bahwa sekali lagi Roh Kudus itu bukan sekedar sesuatu yang ilahi atau pemberian yang terpisah dari dirinya. Karena melalui Roh Kudus maka Allah bertindak langsung dengan dirinya sendiri. Dan kalau Allah memberikan kita Roh Kudus, maka artinya saudara, Allah itu memberikan dirinya sendiri kepada kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita hening sejenak, berdoa dan merenungkan serta bersyukur atas kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Serta kita bertobat karena seringkali kita tidak hidup di dalam pimpinannya, tetapi kita hidup di dalam kehendak diri kita sendiri.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Engkau memberikan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri, untuk tinggal di dalam hidup kami. Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, akan mengingatkan kami akan kebenaran dan membawa kami kepada Kristus. Tuhan ampuni kalau seringkali kami tidak hidup di dalam pimpinan Roh-Mu. Kami berjalan sesuai dengan kemauan dan kehendak kami sendiri. Tetapi Tuhan, biarlah saat ini kami mau bertobat dan kami mau menyerahkan diri, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pimpinan Roh-Mu, supaya hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.